Aku suka menatap matamu tanpa berucap. Rasanya seperti memandang jutaan cerita yang pernah dan akan terjadi. Bersamamu aku siap melewatinya. Definisi suka duka selalu bersama. Sehatku juga sehatmu, sakitmu juga sakitku. Apa yang kamu rasakan itu juga yang aku rasakan. Bersamamu apapun yang terjadi akan aku lalui. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Filsafat Online. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membacakan buku dari Firsa Besari yang berjudul Garis Waktu, sebuah perjalanan menghapus luka, episode 7. Buat kamu yang baru join, jangan lupa di subscribe, dinyalain loncengnya agar tidak ketinggalan ketika ada episode selanjutnya. Oke, tanpa perlu lama-lama, mari saya bacakan. Masa depan diciptakan hari ini, November tahun kedua. Kelak kita akan membangun impian, sederhana tanpa ingat-bingar, kecil tanpa hiruk pikuk. Ada secerca harapan tertuang, serumpun rindu tertanam, serintik cinta tersiram. Kemudian aku membawamu ke batas cakrawala, menatapmu dalam-dalam seketika semilir angin membelai lembut wajahmu. Matamu kecoklatan dibakar lembayung, dan kau menari dengan gaun bermotif aster. Sesekali menutup mentari yang menjadikanmu rambutmu emas. Langkah ringanmu mengayun membelai ranting dengan mesra. Kau akan menjadi lubang hitam di alam raya, dan aku akan menjelma jadi meteor yang tertarik masuk ke dalam dimensimu. Ruang waktu membeku, jiwa menyatu. Senyum itu aku rela mati untuk setiap pertunjukannya. Mungkin jika saat itu tiba, aku akan lebih dulu berubah. Mungkin tenagaku tak akan sekuat pertama kali kita bertemu. Mungkin aku akan mendahuluimu pergi menghadap ke sisinya. Tapi ketahuilah, selama napasku berembus, tak akan kubiarkan apapun melukaimu. Maka dari itu, temani langkahku dalam perjalanan menuju kedewasaan. Terapkan aku bila aku jatuh. Tundukkan aku saat terlampau angkuh. Karena tatkala jiwaku rapuh, kaulah yang mampu membuatku kembali utuh. Jadikan aku bagian hidupmu. Libatkan aku dalam sepak terjangmu. Percayalah, kau selalu ada di degup jantungku. Walau mesti aku tertatih, walau mesti aku merangkak, walau mesti menukar nyawa, akan kulakukan agar kau selamat. Jangan lagi tangismu tumpah, sendiri kau tiada pernah. Bergenggam tangan, berangan-angan, lewati hari merangkai masa depan. Lalui senang dan susah, tak akan aku menyerah. Ceriamu juga ceriaku, laramu juga larahku. Sehatmu juga sehatku, sakitmu juga sakitku. Hingga nanti ragaku tiba di ujung usia, perasaan untukmu tak akan pernah berubah. Tak perlu kau pikir berlama-lama waktu kita. Jika Tuhan memanggilku dan bertanya, hal paling indah akan kujawab, dirimu. Aku suka menatap matamu tanpa berucap. Rasanya seperti memandang jutaan cerita yang pernah dan akan terjadi. Bersamamu aku siap melewatinya. Definisi
Suka duka selalu bersama. Sehatku juga sehatmu, sakitmu juga sakitku. Apa yang kamu rasakan itu juga yang aku rasakan. Bersamamu, apapun yang terjadi akan aku lalui. Oke, kita lanjut. Apakah hidupku sudah cukup berarti? Desember tahun kedua. Beberapa hari terakhir, aku sering merenungkan kematian. Kematian tidak pernah membuatku takut. Namun, jujur saja, memikirkan tentang bagaimana aku mati membuat bulu kudukku meremang. Bagaimana caraku meninggal kelak? Menghirup gas di gunung layaknya Sehoki, memuntahkan peluru ke kepala sendiri semacam Kurt Cobain, diracun di udara seperti Munir. Entah bagaimana cara matiku kelak. Yang pasti, hidup di dunia ini cuma satu kali. Itu berarti kita cuma akan mengalami satu kali dilahirkan, satu kali menjadi anak kecil, satu kali menjadi dewasa, dan satu kali meninggal. Satu kali dan tidak lebih. Di hidup kita yang cuma satu kali ini, apa perlu membuang waktu dengan mengurusi yang tidak perlu, menghakimi yang tidak tahu, dan memusuhi hal yang tidak kita mengerti? Coba pandangi langit dan bilang padaku, apa mungkin Tuhan menciptakan kita hanya untuk terkungkung dalam satu ruangan, bekerja mati-matian, kemudian lupa menikmati hidup? Aku rasa tidak. Kurasa kita diutus ke muka bumi untuk tujuan yang lebih besar. Aku yakin kita ditempatkan di galaksi Bima Sakti, di antara alam raya yang maha luas, bukan untuk terjebak dalam rutinitas semu. Manusia seringkali digerakkan oleh dua hal, rasa takut dan rasa cinta. Rasa takut cenderung membuat kita membuat pilihan-pilihan konservatif, membuat kita enggan keluar dari zona nyaman, membela ego kita sendiri, dan menganggap keputusan kita sudah betul. Padahal kita hanya terlalu takut untuk mengambil keputusan yang benar-benar kita inginkan hanya karena kita senang membayangkan yang tidak-tidak. Sementara rasa cinta membuat kita berani menyatakan, berani mengikuti kata hati, berani keluar untuk melihat dunia. Karena toh hidup di dunia ini cuma satu kali. Jadi, luangkan waktumu sejenak, nikmati kebahagiaan kecil di dalam harimu. Tertawalah, bersyukurlah. Entah jalur apapun yang kita ambil, ujung dari sebuah kehidupan adalah kembali ke tanah. Jika di kemudian hari aku berpulang, jangan tangisi aku seperti aku menangisi orang-orang yang telah mendahuluiku. Sesungguhnya, aku tidak pernah menyesal telah hidup sejauh ini dan menyentuh hidupmu dengan cara yang bahkan kita berdua pun takkan mengerti. Jika mereka bertanya padaku, apakah aku menyesal? Jawabku adalah tidak. Berhasil ataupun gagal, aku bangga hidup di atas keputusan yang kubuat sendiri. Jadi, tulisan ini relate buat kehidupan kita. Seringkali kita merasa menyesal atas apa yang kita belum lakukan, padahal hal itu ingin kita lakukan. Menurut saya, lebih baik kita menyesal terus gagal daripada kita menyesal dan untuk banyak sekali. Karena itu akan mengganjal di hati dan pikiran ketika kita tidak melakukan sesuatu atas kata positif. Oke, kita lanjut.
Sejauh apa cita-cita membawaku pergi? Januari tahun ketiga. Aku ingin bercerita padamu mengenai sesuatu yang membuat hidup sebelum pertemuan kita. Sesuatu yang aku idam-idamkan menjadi nyata. Aku akan mencoba membuatmu paham bahwa sebelum kau menjadi mentari untuk bumiku, ada pelangi yang membuat hari-hariku berwarna-warni. Bahkan hanya sekedar membayangkan sudah membuatku semangat menjalani hidup. Dan layaknya pelangi, aku tak pernah bisa menyentuhnya. Atau setidaknya dulu kupikir begitu. Dulu dengan arogannya ku kubur dia dalam-dalam. Kemudian aku menjadi manusia yang sibuk menamai tanpa pernah lagi memaknai. Aku menjadi robot. Jangan cemburu dulu. Aku tidak sedang membicarakan sosok manusia lainnya. Ini lebih besar. Terimplan di nadiku sejak aku melihat rekan-rekan sejawatku gugur satu persatu. Tanpa benar-benar tahu alasannya mereka hidup. Pernahkah kau terbangun di suatu pagi dan menyadari bahwa jiwamu sudah tidak lagi ada di tempat ragamu terbangun? Pernahkah kau berada di atas tebing di mana tubuhmu ingin melompat menuju kebebasan? Pernahkah kau merasa segalanya saling terkorelasi dan yang ingin kau lakukan hanyalah melihat dunia? Pernahkah kau merasa kau tidak lagi menjadi dirimu sendiri dan ingin kau lakukan hanyalah pergi jauh, mencari arti hidup? Aku pernah. Dan kau tahu apa yang ku lakukan? Aku duduk, diam, lalu mendengarkan hatiku baik-baik. Hatiku memintaku untuk menggapai cita-cita. Ya, cita-cita adalah pelangiku. Sesuatu yang membuatku tahu bahwa aku tidak lahir ke bumi ini sekedar menumpang lewat. Titik kecil ini menandai eksistensiku sebagai manusia. Aku bukan orang yang percaya bahwa cita-cita harus diletakkan 5 cm di depan wajah. 5 cm akan membuat impianku tampak kabur. Aku juga bukan orang yang percaya cita-cita harus ditaruh setinggi langit. Langit terlalu jauh dan impian tidak selalu bisa bersinar seperti bintang. Aku takut kehilangan lokasinya tatkala pagi datang. Cita-citaku hanyalah perlu aku cetak di kertas. Lalu ku tempel kertas tersebut di langit-langit kamarku, agar aku bisa melihatnya sebelum tidur dan saat bangun tidur. Dengan begitu aku tak akan pernah malas untuk mendekatinya hari demi hari. Sekarang telah tiba saatnya. Aku meminta izin berangkat menggapai cita-cita. Aku tahu meninggalkan lingkungan familiar bukan hal yang mudah. Melepaskan ketertarikan dengan orang-orang yang menyayangiku juga bukan perkara gampang. Apalagi pergi darimu, itu hal yang muskil. Namun, biarlah aku mencoba. Biarlah sebelum perjalanan mengajarkan tentang apa yang namanya kerinduan. Biarlah sebuah petualangan memperkenalkan dengan persahabatan baru. Jika aku berhasil, aku akan punya cerita manis untuk dikenang. Jika aku gagal, aku akan bangun di suatu pagi dan berkata, setidaknya aku sudah mencoba. Ketika kau melakukan usaha mendekati cita-citamu, di waktu yang bersamaan, cita-citamu juga sedang mendekatimu. Alam semesta bekerja seperti itu. Ketika kita punya impian, maka kejarlah impian tersebut.
karena impian tidak akan pernah mati. Impian akan selalu hidup, meskipun kita tua nanti, dia akan bangun kembali dalam bentuk penyesalan. Jadi, selagi kita bisa mencoba, cobalah, daripada kita menyesal karena belum coba, tapi lebih baik mencoba meskipun gagal. Dan yang ingin kita inginkan, mencoba dan kita berhasil, bisa membuktikan kepada dunia bahwa kita bisa. Oke, kita lanjut. Jarak pun mencoba peruntungannya. Maret tahun ketiga. Terima kasih karena telah membuatku tersenyum lebih lebar lagi ketika angin laut menerpa wajahku, membuat jantungku berdebar lebih keras lagi ketika langkahku menyusuri gunung, membuat rinduku pada kotamu lebih kuat lagi ketika aku tahu kau adalah rumah untukku. Sesungguhnya jarak hanyalah angka, sementara perasaan ini takkan pernah bisa dihitung. Ceritakanlah tentang warna sore yang kau nikmati hari ini di kejauhan. Dan akan aku ceritakan betapa senjaku bukanlah yang terindah tanpa kau duduk di sebelahku. Ceritakanlah tentang langit yang kau tatap hari ini di kejauhan. Dan akan kuceritakan betapa aku semat rindu untukmu pada sudut cakrawala. Ceritakanlah tentang nyanyian alam yang kau dengarkan hari ini di kejauhan. Dan akan kuceritakan betapa berbisik pilu di antara desanya. Ceritakanlah tentang betapa kau menginginkanku, menggenggam tanganmu hari ini di kejauhan. Dan akan kuceritakan betapa kau sudah menggenggam hatiku sejak dulu. Ada 7 miliar manusia di bumi ini. Kadang aku berpikir kenapa Tuhan memilih hatiku untuk tetap ditempatkan di sebelahmu yang kini tidak bisa kulihat sewaktu-waktu. Tapi tenang saja. Toh, kita tidak hidup di zaman medieval di mana kerinduan mesti diretas oleh surat yang harus menyeberangi lautan. Kerinduan kita hanya perlu ditanggulangi oleh jempol yang mengetik di layar ponsel. Kita saling menyemangati ketika pagi datang dan saling mendoakan ketika malam tiba. Itu sudah lebih dari cukup. Mungkin kau dan aku bukan ditakdirkan untuk jatuh cinta, hanya untuk berjalan di dalamnya, menikmati waktu, melambat hingga Tuhan mempertemukan lagi kau dan aku. Maka berhentilah mengutuk soal kenapa kita berdua hidup di tempat berbeda yang begitu jauh. Dan mulailah mensyukuri betapa kelak perjumpaan kita akan indah adanya. Tenang, aku berusaha menjaga janji yang kita berdua pernah ukir. Aku harap kau pun begitu. Satu-satunya hal yang kubenci hanyalah fakta bahwa aku tidak bisa menjagamu. Tapi aku yakin Tuhan tidak pernah tidak melindungimu. Teruntukmu seseorang di kejauhan, tak usah khawatir. Jarak terjauh kita adalah waktu. Tabungan terindah kita adalah rindu. Langkah ini akan tertuju padamu hingga saat itu tiba, hingga aku utuh menjadi milikmu. Jarak hanyalah satu titik kecil tak berarti. Rindu adalah satu koma yang tak akan menghentikan kalimat tentang kau dan aku. Jarak
hanya soal waktu. Tabungan terindah kita hanyalah rindu. Yakinlah bahwa suatu saat kita akan bertemu. Aku akan berusaha menjaga janji yang kita pernah berdua ukir. Aku akan setia. Sampai jumpa di mana di titik kebahagiaan itu benar datang adanya. Oke, thank you yang sudah mendengarkan dan menonton sampai selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya.